Shalom semuanya, jemaat-jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita kali hari ini? Haleluya. Walaupun tanggal tua, tapi sukacita kita tetap tanggal muda. Amin. Ada yang senyum-senyum. Puji Tuhan, saya percaya kita semuanya orang-orang yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bawakan, bila bisa kita lihat, gambar Kristus dalam diri orang Kristen. Semuanya kita di sini orang Kristen, amin. Amin. Bagaimana gambar Kristus di dalam diri orang Kristen? Sebelumnya saya berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Saya diberikan lagi kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Karena ketika saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman Tuhan, saya juga semakin diproses, saya juga semakin dipulihkan. Dan saya mau setiap kita juga semakin diberkati. Karena saudara, menjadi pengkhotbah itu tidak gampang. Seringkali ketika kita pulang, yang diproses itu kita dulu yang menyampaikan firman Tuhan. Benar ya, teman-teman pasti merasakan. Saya sudah berapa kali bawa firman Tuhan, saya dulu yang diproses, saudaraku. Tetapi firman Tuhan selalu menjadi kekuatan kita. Amin. Bagaimana sih dunia melihat orang percaya? Seringkali saudaraku, banyak kali ketika gereja mengadakan misi, ketika gereja menjalankan suatu misi, biasanya selalu ada bannernya, ada tulisan misalnya GPDI Bandung. Supaya apa saudara? Supaya orang tahu kita ini orang Kristen loh, kita ini orang percaya loh, kita ini datang untuk menjangkau kamu, kita ini orang Kristen dari GPDI Bandung. Wow, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tetapi yang seharusnya kita lakukan adalah hidup kita yang sangat memberkati orang lain. Bukan lagi kita membawa nama kita, bukan lagi kita membawa status kita orang Kristen, tetapi hidup kita tidak memberkati orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kalau kita pergi, misalkan kita masuk rumah sakit, isi formulir, di situ pasti ada agama Kristen. Kita mau lamar pekerjaan, ada agama Kristen. Kita mau apa-apa selalu ditanyakan agama dulu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada satu hal yang menarik yang harusnya buat kita mengerti bahwa orang menjadi tertarik kepada kita karena perbuatan kita sebagai orang Kristen. Ternyata saudaraku, orang Kristen harus berdampak bagi banyak orang. Ketika kita tanyakan agamamu apa? Kristen. Jangan sampai orang karena kita menjawab Kristen, orang sudah mundur duluan sama kita, takut duluan sama kita, saudara. Bapak ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sama-sama kita buka di dalam 2 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang ke-14. 2 Korintus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang lantang dan suara yang keras. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus telah membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia
sebelum. Yang kedua, dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Dengan perantaraan, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan dengan perantaraannya, saudara, kita ini dipakai oleh Tuhan menjadi perantaranya Tuhan. Tetapi kalau kita belum kenal, kita tidak akan bisa jadi perantaranya Tuhan. Poin yang pertama, kita akan menjadi kemenangan. Yang kedua, kita akan menjadi perantara. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi perantaranya Tuhan? Dikatakan firman Tuhan kita akan menjadi perantaranya Tuhan. Hanya perantara. Jadi saudara, ketika kita dipakai oleh Tuhan, kita ini dipinjam oleh Tuhan. Saya ini menyampaikan firman Tuhan, saya dipinjam oleh Tuhan menjadi berkat bagi saudara. Dan ketika pulang dari jemaat Tuhan, ada yang diberkati, hidupnya dipulihkan, membawa kemenangan demi kemenangan. Itu bukan karena kuat saya, tetapi semua karena Tuhan. Jadi jangan ada satupun orang berbangga diri, wah saya sudah hebat, dia begini karena saya, gereja maju karena saya. Ingat saudara, firman Tuhan katakan kita hanya perantaranya yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Misi gereja kita, cari dan selamatkan yang hilang. Ini adalah firman bagi kita. Namun bagaimana kita jadi perantaranya Tuhan? Kita harus menang dulu. Menang akan masa lalumu, menang akan kelemahanmu, menang akan kegagalanmu. Kalau kita tidak menang dulu saudara, bagaimana kita bisa dipakai oleh Tuhan? Amin. Semua mau menggenapi misi gereja kita, kita harus menang akan hidup kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Ini adalah poin untuk kita semuanya. Kita harus menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Karena kenapa? Gambar diri Allah harus ada bagi orang Kristen. Tugas kita berat ya. Kita harus memiliki gambar diri Allah itu ada bagi kita. Tetapi sebenarnya tidak berat kok. Sebenarnya tidak berat. Kalau kita mau, kita punya keputusan pada pagi hari ini, kita mau betul-betul mengikut Tuhan, kita betul-betul mau menjadi perantaranya Tuhan, Tuhan akan memberikan pemulihan demi pemulihan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, saya mau bilang gini, perjumpaan kita dengan Kristus menyembuhkan iman kita. Amin. Perjumpaan kita dengan Kristus memulihkan kita. Namun bukan berarti ketika kita sudah menang, kita tidak bisa berbuat dosa. Kita tetap bisa berbuat dosa, bukan? Kita masih tetap bisa marah, kita masih tetap mencuri, kita mungkin masih bisa berkata kotor, kita mungkin masih bisa selingkuh. Tetapi saudara, ketika kita sudah menang, apa yang memampukan kita untuk tidak melakukan itu lagi? Adalah kasih karunia Allah. Amin. Amin. Dan yang kedua adalah keputusan kita sendiri. Ketika kita tahu kita mau menang, kita sendiri yang harus memutuskan. Kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Mulai hari ini, hidup saya mau membawa kemenangan. Satu orang di keluarga hari ini mau membawa kemenangan Tuhan. Saya percaya semua keluarga kita akan membawa kemenangan Tuhan. Kalau ada satu di keluarga kita yang hidupnya masih kacau balau, tidak mengatakan firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, tidak akan beres di keluarga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kita mau adalah
perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Coba kita tampilkan lagi slide yang ketiga. Apabila Anda mencoba memperkenalkan Kristus kepada orang lain, Anda harus memastikan orang lain tertarik dengan hidup Anda, baru pengenalan Anda akan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya, kita harus sadar kita ini adalah terang dunia. Bagaimana sih terang itu? Bagaimana orang mau datang kepada Tuhan kalau hidup kita sendiri tidak baik? Hidup kita tidak menarik untuk orang lain. Hidup kita tidak memberkati orang lain. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar kemenangan kita adalah kemuliaan Kristus. Kemenangan kita adalah kemuliaan bagi Kristus. Jadi ketika engkau menghasilkan karya-karya yang hebat di dalam hidupmu, ketika engkau berubah dari kebiasaan-kebiasaanmu, ketika engkau berbalik kepada Tuhan, itu adalah kemenangan. Itu adalah pertobatan yang akan menyatakan karya Allah dalam kehidupan kita. Coba slide yang keempat. Kita buka sama-sama dalam Matius 3 ayat 8. Coba kita buka Matius 3 ayat 8. Saya bacakan bagi kita. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, gelap dan terang jelas berbeda. Tetapi orang jadi tidak mengerti karena melihat racunnya kehidupan kita yang abu-abu. Bagaimana kita ini mau mencari saksi? Bagaimana kita ini mau mencari terang? Tetapi hidup kita ini tidak menarik bagi orang lain. Saudaraku, seringkali kita menjadi orang Kristen itu menjadi orang aneh. Padahal Tuhan Yesus itu tidak aneh. Tuhan Yesus itu keren. Percaya Tuhan Yesus itu keren. Saya buktikan. Kemana-mana Tuhan, kalau kita baca dalam Alkitab, ketika Dia menyampaikan firman Tuhan, orang datang ribuan untuk mengikuti Dia. Orang datang ribuan untuk mendekati Dia. Karena hidupnya tidak aneh. Hidupnya keren, saudara. Itu yang harus kita tanamkan. Karena kenapa? Orang Kristen sekarang, saya Kristen, orang takut duluan, saya Kristen. Bukan itu, saudara. Tetapi hidup kita yang memberkati orang lain. Bagaimana kita mau menjadi tertarik? Bagaimana hidup kita ini mau menarik bagi orang lain? Kalau diri kita sendiri ketemu orang saja, ya, oke. Nama siapa? Ya, siapa? Duduk. Tidak ada senyum, tidak ada sukacita. Ketemu sama orang seperti habis ketimpa dengan batu yang begitu besar. Bagaimana kita menjadi saksi bagi orang lain? Bapak Ibu Saudara, hanya melalui perbuatanmu orang bisa jadi berubah, mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Amin. Kita harus menghasilkan perbuatan yang baik. Kita tidak perlu ngomong ke mana-mana, woi, saya orang Kristen nih, cara baik loh. Tidak perlu, saudaraku. Ketika kita ke pasar, ditanyakan, Pak, Mbak, itu harga cabai berapa Pak, lomboknya? 150.000, Bu, sekilo. Kamu yang bayar, kamu ini korupsi, kamu yang bayar. Akhirnya orang takut duluan sama kita. Tapi ketika kita datang ke pasar, kita berikan separuh untuk orang-orang yang ada di pasar. Orang di pasar kan banyak, ada tukang pikul, ada tukang parkir. Kita berikan lebih, mereka sukacita. Besok mereka lihat kita lagi. Lama-lama dia tanya, kamu siapa? Saya orang Kristen. Saya pernah dengar, saya tidak tahu dengar dari siapa. Yang pasti bukan dari Om Eli. Om Eli katanya sampai memberikan pergi cerita biasa sama orang-orang di pasar. Saya tidak tahu dengar sama siapa ya. Dia memberikan di situ apa-apa
polisi-polisi ternyata dari zaman dulu, dari zamannya Tuhan Yesus sampai zaman sekarang, prajurit-prajurit atau polisi-polisi itu pendapatannya rendah, pendapatannya sedikit, sehingga dia berkata kepada Yohanes, apa yang harus kami lakukan? Dan Yohanes katakan, janganlah merampas dan janganlah memeras dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tapi saya percaya polisi-polisi di GPD Mandoma tidak ada yang demikian. Amin. Dikatakan kita jangan merampas dan jangan memeras, cukupkan apa yang ada pada diri kita. Saudaraku, ini berat. Bagaimana saya mau jadi kaya kalau saya tidak terima proyek 200 juta itu Tuhan dengan kamus cara yang salah? Bagaimana saya mau mencukupi keluarga saya kalau saya tidak korupsi? Ini berat memang. Tetapi ketika kita mau memperoleh kebenaran dalam hidup kita, ketika kita mau menjadi perantaranya Tuhan, kita harus melakukan ini. Apalagi kita orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang sudah dibaptis, kita harus jangan merampas, jangan memeras, cukupkan apa yang ada pada diri kita. Apapun pekerjaan yang kita jalankan, bekerjalah dengan baik dan jujur. Jangan kita memeras, jangan kita mengambil yang bukan hak kita. Ya, jangan ambil uang yang bukan haknya kita. Itu haknya orang. Jangan ambil yang bukan haknya kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang berintegritas. Saya percaya pulang dari tempat ini kita akan menjadi orang-orang yang berintegritas. Amin. Slide yang ke-6, Kristus di mata dunia. Slide yang ke-7, yang tadi dulu kembali. Dalam Kisah Para Rasul 10 ayat yang ke-38 dikatakan, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Pertanyaannya gini, bisa tidak orang melihat kita, dia ingat Yesus? Bisa tidak ketika orang melihat desa, orang jadi mengingat Kristus? Ini PR kita bersama. Bisa tidak orang melihat Keisha, tetapi sepertinya dia melihat Kristus di dalam kehidupannya? Dikatakan dia berkeliling sambil berbuat baik. Ketika dia berbuat baik, dia menyembuhkan orang banyak. Saudaraku, slide yang ke-8, Kristen adalah sebutan. Nah, Kristen waktu itu dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26 semuanya sudah tahu ya. Pertama kalinya dikatakan bahwa Kristen adalah suatu agama. Dulu Kristen adalah suatu sebutan. Saudara yang terkasih, kenapa kita dikatakan orang-orang Kristen? Adalah pengikut-pengikut Kristus. Kenapa kita disebut adalah orang-orang Kristen? Artinya Kristus, yaitu pribadi Kristus. Kita harus menjadi seperti pribadi Kristus. Mau tidak mau, kita harus menjadi seperti Kristus, saudara. Yang terkasih dalam Tuhan, kebaikan Kristus itu luar biasa. Sangat luar biasa. Bagaimana tidak, saudara? Coba slide selanjutnya. Dikatakan dalam Lukas 23 ayat 24, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kebaikan Kristus itu luar biasa. Bagaimana tidak? Dia sudah dibunuh, dia sudah disiksa. Orang itu berteriak salibkan dia,
saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Kehidupan kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sedikit-sedikit kita mengeluarkan kata yang kasar. Jangan sedikit-sedikit engkau istri yang jahat. Engkau istri yang tidak tahu diri. Engkau anak yang tidak tahu diri. Engkau teman yang kurang ajar. Jangan sedikit-sedikit perkataan kita ini tidak mengeluarkan perkataan yang berkati setiap orang. Bagaimana kita ini mau menjadi perantaranya Tuhan? Bagaimana kita ini mau memperoleh kebenaran dalam hidup kita? Kalau kita tidak berbuat baik, mengampuni kesalahan orang yang berbuat salah kepada kita. Saudaraku, kita harus belajar dari pribadi Yesus, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus seperti Dia. Mau tidak mau, kita harus seperti Dia. Mulai pada pagi hari ini, kita harus sama-sama belajar. Kita harus sama-sama minta kepada Tuhan, bagaimana supaya saya bisa menjadi seperti Tuhan. Gampang kok sebenarnya, berbuat baik saja. Susah kita berbuat baik. Seringkali memang susah, apalagi orang itu menyakiti kita. Memang susah. Tetapi itu yang Tuhan mau. Makanya ada penguasaan diri dan segala macam. Karena Tuhan mau kita menjadi seperti pribadinya. Slide yang ke-9. Ini yang Yesus mau dari kita. Mari kita baca sama-sama dalam Lukas 6 ayat 27. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Di situ siapa yang berkata? Rasul siapa? Bukan rasul, Bapak Ibu. Di situ ada huruf besar. Itu berarti Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Sebentar lagi kita akan doa 10 malam. Apa tandanya kita dipenuhi oleh Roh Tuhan? Apakah bahasa roh kita semakin hebat? Apakah bahasa roh kita semakin modern? Tidak. Tandanya mau semakin dipakai Tuhan. Tandanya hidupmu semakin memperoleh kemenangan. Tandanya hidupmu semakin rohani di dalam Tuhan. Rohanilah di dalam mengasihi musuhmu dan mengampuni musuhmu. Amin. Saya berkata begini karena bukan saya tidak pernah mengalami. Saya sudah berapa kali mengalami, saudara. Sebenarnya seringkali terjadi dalam hidup kita yang benar sebenarnya. Tetapi kita harus merendahkan hati kita untuk datang kepada orang yang menyakiti hati kita. Karena kenapa? Firman Tuhan katakan, kasihilah musuhmu. Itulah kenapa kita sebagai orang Kristen, kalau orang Kristen melakukan hal yang baik, selalu, oh pantasan orang Kristen. Orang Kristen, oh pantasan. Gerejanya di mau kita ada sampai bermuar-muar, demo-demo segala. Orang Kristen. Karena memang Tuhan mengajari kita untuk kita mengasihi musuh, bukan untuk mengutuki musuh. Berdoa buat musuh, mengampuni setiap musuh kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan, mulai saat ini ampunilah musuh dan berdoalah bagi mereka. Saya percaya kalau ada doamu yang masih dihambat oleh Tuhan, ada sesuatu yang belum terlaksana, sepertinya rumah tanggamu gitu-gitu aja, coba kau flashback lagi. Ampunilah musuhmu, berbuat baiklah kepada sesama kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, slide yang ke-10, terakhir. Di sini Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Apa
Jadi saudaraku, kita sama-sama mengerti ya, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus bukan dia kelihatan seperti agamawi, menutup diri, mau berteman hanya sama orang-orang Kristen yang sesamanya pelayanan saja. Tidak, justru kita harus memperluas jangkauan pertemanan kita, berteman sama siapa saja, karena semakin banyak teman, semakin banyak kesempatan kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui perbuatan yang baik. Jangan karena teman kita semua berkata kotor, anak dulu, ayah cowok, apalagi semua binatang keluar, kita juga ikut-ikutan supaya keren guys, harus keren, mulut kotor dikit. Tidak saudara, itu sesat. Makanya kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus berbeda dari orang lain. Saya ingat, saya pernah meuni SMA. Saya dikatakan begini, Kesha tidak berubah ya. Kenapa? Saya kira muka saya tidak berubah, betul tetap cantik. Ternyata bukan. Tidak berubah ya, Kesha. Kalau kita bertemu sepertinya cuma dia yang tidak pernah bicara kotor. Saya tersanjung saudara. Terima kasih Tuhan. Kita salah satunya bisa jadi contoh. Orang lain boleh berkata kotor, kita jangan. Ya, karena dengan perbuatan baik kita bisa menjadi saksi Tuhan. Kalau kita perbuatannya kita kotor, bagaimana kita bisa menjadi saksi? Baru kita berkata, Tuhan Yesus itu Tuhan. Orang sudah takut duluan. Dia saja tidak betul-betul menjalankan sebagai orang Kristen, bagaimana kita mau berubah? Mulai hari ini kita berubah. Kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada musuh. Ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara, bagaimana kita harus berbuat baik kepada sesama kita. Ayat terakhir, Matius 5 ayatnya yang ke-16. Matius 5 ayatnya yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita siap menjadi saksi Tuhan, amin. Menjadi saksi Tuhan itu tidak susah, saudara. Tidak susah. Kita tidak harus menghafalkan banyak ayat firman Tuhan. Kita tidak harus menjadi orang yang sepertinya rohani banget. Menjadi saksi Tuhan tidak diukur dari berapa banyak jam doa kita kepada Tuhan, tetapi bagaimana hidup kita yang berbuat baik kepada orang, mengampuni musuh kita dan mendoakan mereka. Amin. Puji Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada pagi hari. Kita tutup Alkitab kita.